Jadi ini bukan kami yang kemudian menunda-nunda. Ya, kok kami baru sekarang, kok nggak sekalian kemarin. Putusannya itu adalah boleh diajukan secara terpisah dalam waktu 14 hari maksimal. Dan kami sudah melaksanakan itu sesuai dengan putusan pra-peradilan yang pertama. Hakim menyatakan bahwa dalam pertimbangannya bahwa rapid itu merupakan upaya untuk mengulur-ngulur waktu. Nah, saya kira mereka sendiri pun sudah pesimis lah dengan hasil rapid yang kedua, dinyatakan hakim bahwa tersangkaan Roy Suryo itu tetap sah. Saya kira mereka sudah tidak punya moral energi lagi. Hari ini, Roy Suryo dijadwalkan kembali menjalani sidang pra-peradilan jilid 3 yang digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan pra-peradilan ketiganya, Roy Suryo mengajukan tuntutan ganti rugi senilai 210 juta rupiah dan rehabilitasi nama baik. Adapun gugatan ini diajukan terhadap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun yang menarik tidak hanya soal materi gugatan yang diajukan Roy Suryo, melainkan isu adanya upaya menunda sidang pokok perkara yang seharusnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terus didengungkan kubu Jokowi menanggapi gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo. Menanggapi isu tersebut, Roy Suryo dan tim hukumnya yang dimotori Reflay Harun akhirnya buka suara. Benarkah gugatan pra-peradilan ketiga dan rencana gugatan pra-peradilan keempat merupakan siasat untuk mengulur waktu dan menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Tapi ada satu hal yang ingin saya catat sebelum Mas Roy dan kemudian Mas Abdul Ghafur, bahwa kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Jadi sekali lagi ya, yang namanya pra-peradilan ini adalah hak. Yang tidak boleh adalah mengulangi permohonan yang sama karena akan nebis in idem. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Dengan prejudice mengatakan bahwa mengulur-ngulur waktu, kemudian menghindari pokok perkara dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara perjuangan untuk Mas Roy, ya, bagaimana misalnya menyelamatkan dalam tanda kutip Mas Roy dari kriminalisasi, terutama mengenai pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan kemudian pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun, maka pra-peradilan ini adalah sarana yang sah, legal untuk memperjuangkan itu sebelum kita masuk pokok perkara. Mereka yang tidak merasakan status tersangka dan kemudian nanti bisa jadi terdakwa seperti Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa sudah menjadi terdakwa, itu enak saja ngomong gitu ya. Tapi coba kalau posisinya diubah, yang jadi tersangka dan calon terdakwanya adalah mereka, saya kira pikirannya juga akan sama. Bagaimana kita melindungi klien kita, ya, kemudian berusaha membela sekuat-kuatnya agar dia bisa dibebaskan karena kami yakin bahwa ini ada kriminalisasi. Soal pembuktian ijazah long win bersamaan. Kalau soalnya nanti masuk pokok perkara, ya kita harapkan juga ada sikap gentleman
dari Jokowi untuk hadir di persidangan dan kemudian sama-sama membuktikan dalam tanda kutip. Mas Roy membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu sesuai dengan keyakinan dia dan penelitian dia, subjektif pastinya. Kemudian dia juga mau dan berani menunjukkan bahwa memang ada ijazah S1-nya. Walaupun saya baru aja mendengar itu ada orang yang bercerita pada saya yang wah ini bagus juga ceritanya, yang makin menambah keyakinan kita bahwa there must be something wrong dengan begitu ya. Oke. Jadi ini bukan kami yang kemudian menunda-nunda. Ya, kok kami baru sekarang, kok nggak sekalian kemarin. Putusannya itu adalah boleh diajukan secara terpisah dalam waktu 14 hari maksimal. Dan kami sudah melaksanakan itu sesuai dengan putusan pra-peradilan yang pertama. Kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini bukan lagi-lagi ingin menunda persidangan ya. Bukan. Karena kalau kami tidak melaksanakan putusan hakim, kami juga nggak patuh juga terhadap hukum gitu ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan framing di luar bahwa ini menunda-nunda persidangan, tetapi kami melaksanakan putusan hakim. Karena putusan hakim itu asasnya adalah res judicata pro varite habetur, yaitu putusan itu dianggap sah dan benar sepanjang belum dibatalkan. Karena putusan pra peradilan ciri khasnya tidak ada upaya banding dan kasasi dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan di atasnya, sehingga sifatnya adalah final and binding, ya, terakhir dan mengikat. Hal yang kedua, kami memohonkan ganti kerugian, ya. Kami memohonkan ganti kerugian dan saya kira teman-teman juga sudah tahu berapa nilainya gitu ya. Dan kami merumuskan nilai ganti kerugian itu para awak media itu berdasarkan aturan perundang-undangan. Kalaupun kami pada akhirnya memenangkan pra peradilan untuk permohonan yang ketiga, nilainya itu tidak untuk kepentingan hukum Mas Roy, tidak untuk juga Bang RH, tidak juga untuk saya, Mbak Soraya, kemudian Pak Yasena, Mbak Jeje, Mbak Azmi dan yang lain. Enggak. Kami akan menggunakan itu untuk kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Anggaplah itu semacam ya mungkin sedekah, ya, atau semacam hibah akibat dari salah tangkap, kesewenang-wenangan ya, bukan salah tangkap, kesewenang-wenangan penyidik dalam menangkap dan menahan Mas Roy. Gugatan pra-peradilan ketiga yang hari ini kembali dijalani Roy Suryo tidak hanya mendapat tanggapan miring dari sejumlah pihak, tetapi juga kritik keras dari kubu Jokowi. Hal itu disampaikan kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana Pangaribuan, saat ditemui awak media. Firman begitu kerap disapa dengan tegas menuding Roy Suryo menjadikan prapit atau sidang pra-peradilan ketiga ibarat memainkan layang-layang, yakni menunggu dan mengulur-ulur waktu. Tidak ada itikat Roy Suryo menyelesaikan pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu yang menjeratnya menjadi tersangka maju di persidangan utama. Bagi kubu Jokowi, upaya Roy Suryo yang terus mengajukan pra-peradilan hingga berjilid-jilid bukan hanya tidak mempunyai etika moral, tetapi juga tidak ada lagi relevansinya. Itu sejalan dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan kedua yang ditegaskan oleh Hakim Tunggal jika Roy Suryo hanya menunda dan mengulur waktu belaka. Kalau kita berbicara mengenai prapit sesungguhnya ya, kami melihat ya itu adalah suatu putusan yang disampaikan oleh hakim, di mana antara lain ya, hakim menyatakan bahwa dalam pertimbangannya bahwa prapit itu merupakan upaya untuk mengulur-ulur waktu dan menunda pokok perkara, dan ada juga mengatakan mengenai penyalahgunaan prapit itu sendiri. Kemudian untung ada putusan ini, sehingga putusan ini akan menjadi suatu hal di mana prapit di kemudian hari sudah akan ada aturan-aturan lainnya sehingga tidak bisa disalahgunakan seperti itu. Sehingga masalah apa yang diputuskan oleh hakim tentu akan menjadi hukum di kemudian hari seperti itu. Dan jelas bahwa apa yang disampaikan dalam prapit itu juga sebenarnya adalah merupakan upaya untuk melakukan eksaminasi terhadap pasal-pasal, dan itu seharusnya ada di dalam pokok perkara di persidangan seperti itu. Jadi artinya ya saya melihatnya bahwa nanti pada saat persidangan disitulah akan diuji segala hal, termasuk ujian mengenai keabsahan alat bukti, seluruh argumentasi hukum yang disampaikan, syarat formil dan syarat material,
dan juga mengenai kualitas maupun relevansi dari pembuktian. Saya rasa demikian. Nah, mengenai apa yang disampaikan dalam pra ketiganya yang diajukan sebelum putusan pra kedua, saya menghargai. Tapi melihat dari apa yang disampaikan dalam putusan pra kedua, maka putusan pra kedua itu ditolak keseluruhan. Jadi tidak ada yang disetujui, tidak ada yang diberikan seperti itu. Sehingga dengan demikian, berkaca dengan itu disampaikan ya antara lain ya, bahwa itu dalam rangka untuk mengulur-ulur pokok perkara. Saya pikir tentu ya kurang lebih akan seperti itu juga. Namun tentu kita harus menghargai nanti apapun putusan dari hakim tunggal yang memeriksa pra ketiga tersebut yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo. Ya, saya pikir dengan melihat situasi yang ada kan, tentu kan para hakim juga melihat ini ya, ada pra 1, pra 2, kemudian ada juga sidang di Jakarta Timur seperti ya. Walaupun masing-masing akan diperiksa berdiri sendiri seperti ya. Boleh-boleh saja dan bisa-bisa saja. Seperti sebagaimana putusan dalam pra 2 ini kan juga mereka juga memberikan pandangan tersendiri nih para hakim, hakim tunggal ini kan gitu. Saya pikir ya boleh-boleh bisa-bisa saja. Kalau kita melihat ini kan sebenarnya bisa dirangkai dalam satu rapid semua. Iya, semuanya. Semua. Maka dengan dia mencoba untuk membagi ya, saya pikir itu sama saja tidak menyampaikan haknya secara langsung. Nah, contohnya pra 2 mengenai tersangka, harusnya kan disampaikan kan lama pada waktu penetapan tersangka. Hari ini kan Mas Roy kan sudah dilimpah berkasnya. Dari penyidik dilimpah kepada jaksa penuntut umum juga sudah melimpah kepada pengadilan. Artinya, ya kalau melihat lagi dari putusan pra 2 ya, tidak lagi bisa relevansinya. Ini kan suatu hal yang sederhana dan mudah ya. Saya sih cuma menghimbau tadi juga di dalam acara saya juga menyampaikan, ya mari, karena semua perdebatan yang ada di publik itu adalah bagaimana masalah-masalah hukum yang tentu akan dibuktikan dalam persidangan. Jadi saya rasa ya sudah, Mas Roy dan PH-nya, ya kalau boleh, yuk langsung masuk ke perkara di persidangan. Yuk buktikan, Mas Roy menyatakan, Bu Tifa menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, gitu ya. Lembar pengesahan dan inskripsi dan sebagainya juga tidak benar, kurang lebih gitu ya. Maka tolong dibuktikan, karena sesungguhnya sudah ada kebenaran yang disampaikan secara terbuka, baik oleh pihak rektor UGM dan dalam hal ini sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah Bapak, kemudian juga oleh Pusat Polri yang sudah melakukan tes uji ya secara saintifik terhadap ijazah Pak Jokowi yang diserahkan untuk diuji dan juga diuji dengan ada sekitar berapa ya? 14 kalau saya tidak, mohon maaf ya kalau salah ya, 14 teman-teman Pak Jokowi yang juga kuliah di Fakultas Kehutanan yang lulus juga di tahun 85, dan itu adalah identik seperti itu. Kritik keras juga datang dari mantan rekan seperjuangan Roy Suryo yang kini menyeberang ke kubu Jokowi, yakni Rismon Sianipar. Dalam pernyataannya, Rismon menuding Roy Suryo tidak mempunyai moral terkait gugatan pra-peradilan ketiga yang kembali diajukannya. Setelah kalah pada sidang pra-peradilan kedua, seharusnya Roy Suryo maju ke sidang pokok perkara, bukan malah mengajukan pra-peradilan ketiga yang menurutnya makin jauh dari sikap kesatria. Meski begitu keras menyampaikan kritik, Rismon mengaku masih berharap Roy Suryo bertaubat dengan mengajukan upaya damai atau restoratif justice ke Jokowi. Sebab bagaimanapun juga, Roy Suryo hanya akan dipermalukan di persidangan menghadapi ahli yang disiapkan kubu Jokowi. Daripada kalah dan menanggung konsekuensi hukum, Rismon berharap Roy Suryo berdamai dengan Jokowi, ketimbang mengikuti bisikan kuasa hukumnya yang menurutnya menyesatkan. Saya kira mereka sendiri pun sudah pesimis lah dengan hasil pra petitum kedua, dinyatakan hakim bahwa pengersangkaan Roy Suryo itu tetap sah. Saya kira mereka sudah tidak punya moral energi lagi, moral kompas lagi. Jadi kalau sudah seperti itu, ya saya juga tadi melihat ekspresinya Pak Roy sebenarnya sudah sangat pesimis, tetapi kan pengacaranya bisa jadi kompor. Ya, saya justru kasihan pada Pak Roy Suryo ya, di situasi sulit seperti itu dia tidak mendapatkan masukan lain selain dari
pengacara-pengacaranya ini yang ya kita nggak tahu agendanya apa. Gitu loh. Oleh karena itu, tadi kan saya mempresentasikan semua yang ada di buku yang baru ini, yang sudah nanti ntar lagi ada di Gramedia dan buku-buku lainnya. Ayolah, kalau memang nanti ingin adu bukti dan ilmiah, dan bahwa statement 99,9% palsu itu bukan statement politik, harusnya maju ke perkara. Karena apa? Ya lawannya bukan saya kan nanti cuma saksi, nggak tahu kalau jadi ahli. Nah, ahlinya itu 4 ahli digital forensik loh, algoritma penelitian. Nah, oleh karena itu, ya selalu sebagai sahabat Pak Roy Suryo sebenarnya, udahlah tobat aja Pak Roy Suryo, berubah, minta maaf, itu aja sih. Dari berapa kali saya podcast juga, ya justru saya kasihan melihat Pak Roy Suryo, karena pasti kalah. KUHP memang memperkenankan itu, tapi jangan lupa, kalaupun KUHP memperkenankan praktis untuk ganti rugi dan rehabilitasi, jangan lupa kalau ganti rugi itu jika tersangkanya itu dibatalkan, sehingga mereka bisa mengajukan ganti rugi. Jadi sebenarnya nggak konteks. Menurut saya sih udah pasti kalah lah kalau praktik ganti rugi dan rehabilitasi. Kedua, rehabilitasi artinya apa? Jika nanti di akhir persidangan, katakanlah tersangka atau Roy Suryo ini itu mendapatkan onslah dan prisprak, akhirnya dia boleh direhabilitasi hak-hak dia selama ini. Jadi menurut saya sih ini aneh ya. Menurut saya penasihat hukumnya juga seperti kata Rismond tadi, mengkompori. Ya menurut saya tidak pada dasar hukum, dan mereka tahu itu. KUHP terbuka banget itu. Apa sih syarat yang untuk praktik ganti rugi dan rehabilitasi? Dulu ada kasus yang terbesar di Kalimantan, itu rehabilitasi gitu. Sesudah sekian tahun bahkan masuk penjara. Akhirnya ternyata ada orang baru gitu loh. Kita nggak usah sebut kasusnya ya, tapi kasus ini sudah terkenal di Indonesia. Nah kembali ke praktik mereka ini, udah jelas lah. Memang betul boleh itu. KUHP tidak melarang dengan objek ganti rugi dan rehabilitasi. Tapi jangan lupa statusnya Roy sekarang tersangka loh. Karena kemarin praktiknya kedua itu ditolak secara keseluruhan. Permohonan dia untuk mengembalikan dari tersangka menjadi biasa gitu. Terus apa yang mau diganti rugi? Kalau semua nanti hukum melakukan seperti itu, semua orang yang ditahan-tahan ini akan ganti rugi. Berapa ribu seluruh Indonesia gitu. Jadi sekali lagi ya, ini menurut saya namanya udah break law ya, artinya udah mematahkan hukum lah. Jadi saya bertanya kepada kuasa hukumnya ini, ada dokter, ada apa segala macam gitu. Itu sengaja menceburkan Roy, seperti kata Rismond tadi, menceburkan Roy ini ke arah yang tidak benar. Kalau benar-benar gentleman, jantel, saya bukan mengatakan salut sama Tifa, tapi hadapilah perkara gitu loh. Dan ingat kemarin loh, pertimbangan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa prapit kedua itu adalah prapit yang membuang-buang waktu. Itu pertimbangan hakimnya. Saya yakin sudah diingatkan dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan prapit 2 kemarin, membuang-buang waktu. Begitu masuk prapit ketiga, menurut saya sih dilewati 1 minggu atau bisa dipercepat itu akan dikalahkan, jujur aja. Tapi bahkan tadi dia katakan akan ada prapit berikutnya gitu. Saya kira begini juga, penegak hukum dalam hal ini hakim ya, harus tegas dalam hal ini. Sidang gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo yang akan digelar secara maraton mendapat perhatian luas dari masyarakat. Ada yang berharap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu memenangkan gugatan, namun tidak sedikit yang berharap ex-kader Partai Demokrat itu kembali terjungkal alias kalah. Dengan begitu fokus maju ke persidangan pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah menunggu di depan mata. Menanggapi sidang gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo, apa analisa hukum Deoli Payumara sebagai praktisi hukum senior? Benarkah gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo sudah tidak lagi berguna? Ini pasti akan masuk ke pokok perkara. Ya, mau diatur berapa lama kan setiap perkara prabit cuma 1 minggu jalannya. 1 minggu. Ini kan semua menghitung penundaan mingguan. Jadi nggak ada gunanya juga mereka prabit gitu.
seperti itu. Jadi nanti ada keputusan ketua pengadilan yang akan menyatakan ini perkara sudah sidang. Itu nanti ada. Sampai sekarang kita belum tahu itu arahnya mereka kemana. Tapi kalau secara fakta memang dengan Prabit ini kan menunda persidangan utama kan. Jadi kita bisa pikiran ke situ. Tapi sampai sekarang kita belum tahu arah yang benarnya mereka maunya apa tuh. Mungkin mereka maunya selamat sebenarnya dari penjara kan, dengan cara apapun juga kan. Tapi segala sesuatu kalau dikerjakan secara tidak teliti akan menjadi sia-sia begitu. Benar kata si Kosinudin kan, mending lanjut aja lah ke persidangan supaya di pokok perkara daripada kita ribut-ribut ini, tetap hasilnya sidang juga gitu. Kali ini kita benarkan kata Kosinudin. Di sisi lain, kemenangan Dr. Tifa atas eksepsi yang diajukannya tidak membuat Roy Suryo mengikuti jejak langkahnya untuk maju menghadapi sidang pokok perkara utama secara ksatria. Ya, jalan itulah yang ditempuh Dr. Tifa. Bersama tim hukumnya, Dr. Tifa tampak solid menghadapi jaksa hingga puncaknya majelis hakim menerima eksepsi Dr. Tifa. Dengan begitu, surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dilanjutkan. Atas nama terdakwa Fauzian Yasuma batal demi hukum, memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Fauzian Yasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi, ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak, ya kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat pada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasannya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan putusan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscurable, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati, ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini koreksi dari bentuk obscurable dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Kami sudah mempersiapkan diri, terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya, kami sudah riset 709 dokumen ini.
dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatannya bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah, dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen ya. 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini, dan ini sulit sekali akan dipertahankan. Kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana Kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya, untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu, tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu ya, dan untuk itu kita hormati. Dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan. 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir. Dan tidak dipatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban, dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.